Oke, lanjut di soal kedua. Di sini saya ambil dari soal OSN 2024 di mana ini topiknya adalah termodinamika. Di sini kita punya satu mol gas ideal yang mengalami perubahan keadaan sehingga di sini diberikan ya kurva tekanan terhadap volumenya. Kita lihat di sini dia linear ya, teman-teman. Kemudian di situ si proses yang dialami gas itu digambarkan oleh garis tebal yang ini. Ya, jadi si gasnya itu tidak pernah mencapai tekanan 3P0 ya. Jadi itu hanya garis putus-putusnya itu hanya garis pembantu saja. Kemudian konstanta gas universalnya adalah R ya. Kemudian tentukanlah suhu gas ideal T ketika memiliki nilai ekstrim TE. Nyatakan dalam P0 V0 R. Apakah TE ini suhu maksimum atau minimum? Oke, berarti kita basically hanya suruh cari T-nya dulu ya. Berarti cari dulu fungsi T-nya seperti apa, baru nanti kita cek nilai ekstrimnya. Nah, untuk cari T-nya kayak gimana? Kita recall aja, ini kan gas ideal ya teman-teman. Maka akan berlaku persamaan gas ideal PV N RT dengan tadi jumlah molnya itu hanya 1, sehingga ini hanya PV sama dengan RT. Berarti untuk cari temperatur atau suhu, kita memerlukan PV-nya. Oke. Nah, untuk tekanan dan volume hubungannya itu kita bisa cek dari si kurva ini. Cari dulu gradiennya, ya, gradien dari kurva. Berarti kan sama dengan 0 dikurang 3P0 per 4V0 dikurang 0. Sehingga kita punya minus 3P0 per 4V0, sehingga persamaan dari garis tersebut adalah P sama dengan 3P0 min 3P0 per 4V0 kali V ya. Ini persamaan garis lurus saja sih teman-teman. Ini kayak Y sama dengan MX plus C gitu loh ya. Dengan ini adalah gradiennya, si M-nya, ini si X-nya, ini si C-nya. Nah, di sini kita bisa masukin berarti untuk si T temperaturnya dapat kita tulis ulang, jadi T sama dengan 3P0V per R dikurang 3P0V kuadrat per 4V0R. Seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah persamaan dari temperatur dalam proses tersebut. Tinggal kita cek untuk nilai ekstrimnya. Itu ingat kan kalau fungsi itu bisa kita cari nilai ekstrimnya dengan cara kita turunkan gitu. Nah, karena di sini T-nya tuh fungsi volume, maka kita akan turunkan terhadap volume. Jadi dt per dv gitu ya. Di nilai ekstrim bisa plus bisa maksimum atau minimum gitu ya, maka turunan pertamanya itu akan sama dengan 0. Nah, jadi kita cek untuk turunan pertamanya dt per dv itu akan sama dengan berarti 3P0 per R dikurang 3P0 per 4V0R kali 2V. Ini harus sama dengan 0. Ini temperaturnya akan sama dengan temperatur ekstrim. Berarti jika kita bagi kedua ruas dengan 3P0 per R, kita dapat 1 min 2 setengah V per V0. Ya, ini sama dengan 0. Berarti ini V-nya itu adalah volume ketika kondisi ekstrim ya, ini ya. Volume ketika kondisi ekstrim. Oke, berarti kita dapat volume kondisi ekstrimnya adalah sama dengan 2 kali V0. Oke, kita dapat informasi ini, kita tinggal substitusi ulang gitu ya ke dalam si T. Maka si T ekstrim itu akan sama dengan 3P0 per R dikali si volume ekstrimnya gitu ya, 2V0 dikurang 3P0 per 4V0 R kali 4V atau 2V0 kuadrat gitu ya. Oke, berarti dari sini kita dapat ya, jadi 6P0 V0 per R dikurang 3 per 2 P0 V0 kuadrat per V0. Oke, berarti ini jadi pangkat 1 per R. Seperti itu ya. Sehingga bisa kita kurangkan jadi 9 per 2 P0 V0 per R. Ini adalah temperatur pada kondisi ekstrimnya. Oke ya, kita dapetin jawabannya. Tinggal kita cek apakah nilai ini
itu suhu maksimum atau minimum, karena ekstrim itu kan ada dua ya, maksimum atau minimum. Nah, untuk cara ceknya itu kita cek di turunan kedua. Suatu fungsi itu kan akan maksimum jika si turunan keduanya itu adalah bernilai negatif, dan dia akan bernilai minimum si fungsi tersebut jika turunan keduanya itu bernilai positif. Nah, jadi kita cek dulu turunan kedua dari si temperatur ya. T per dV kuadrat sama dengan ddV dari dt dV sama dengan, nah jadi yang ini hasil turunan tadi kita turunin sekali lagi sehingga tersisa min 3 P0 per 4 V0 R kali 2 gitu ya. Berarti kita dapat negatif 3 per 2 P0 per V0 R. Nah, ternyata setelah kita cek di sini turunan keduanya itu bernilai negatif ya. Karena turunan keduanya bernilai negatif, maka di sini si T ekstrimnya adalah nilai maksimum. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah ditanyakan usaha yang dilakukan oleh gas ketika berekspansi dari VE per 2 ke VE, nyatakan dalam P0 V0. VE adalah suhu gas ketika suhunya ekstrim TE tadi gitu ya. Oke. Kita ingat bahwa usaha oleh gas itu kan dapat kita hitung menggunakan integral PdV ya teman-teman. Berarti V-nya itu dari V ekstrim per 2 sampai V ekstrim kayak gitu. Nah, tinggal kita masukkan untuk P-nya. Nah, ini adalah fungsi tekanannya. Integral dari VE per 2 hingga VE terhadap dV. Oke, kita integralkan, berarti dapat 3P0V dikurang 3P0 per 4V0 V kuadrat per 2. Untuk batasnya adalah dari VE per 2 ke VE. Dengan catatan tadi VE itu adalah 2 kali V0. Oke, berarti kita substitusikan menjadi 3P0 kali VE min VE per 2 dikurang 3P0 per 4V0 setengah VE kuadrat min VE kuadrat per 2 kuadrat 4. Oke, maka kita dapat di sini 3 per 2 P0 VE dikurang, ini jadi 3 per 8 ya, P0 per V0, ini 1 V kuadrat dikurang 1/4 V kuadrat jadi 3 per 4 ya, VE kuadrat. Oke, berarti menjadi 3 per 2 P0 VE dikurang 9 per 32 P0 VE kuadrat per V0. Oke, kita masukkan untuk nilai VE-nya tadi adalah 2 kali V0, berarti ini jadi 3 P0 V0 dikurang 9 per 32 P0, ini jadi 4 V0 kuadrat per V0 ya. Berarti ini jadi 4 V0. Oke, berarti ini bisa dibagi ya jadi 8, sehingga kita punya 3 P0 V0 dikurang 9 per 8 P0 V0. Kita dapat 15 per 8 P0 V0, atau boleh didesimalkan juga 1,875 P0 V0. Oke, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gas ya. Dan terakhir ditanyakan kapasitas panas gas sebagai fungsi volume atau C dalam kurung V ya, dinyatakan sebagai CV dan besaran lain yang diketahui. Jika gas adalah monoatomik dan C ketika volumenya adalah VE per 4 adalah sama dengan NR, maka tentukanlah N. Oke, berarti kita cari dulu untuk fungsi dari si C-nya itu seperti apa ya teman-teman. Pertama, kita ingat dulu ya, kapasitas kalor itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu suatu benda ya atau zat sebesar 1 derajat. Nah, sehingga kalau kita tuliskan ya si C itu adalah dq per dt
gitu teman-teman. Dengan Q-nya itu adalah kalor yang dibutuhkan atau energi panas yang dibutuhkan. Nah, untuk dq-nya itu bisa kita dapetin dari hukum 1 termodinamika. Di mana hukum 1 termodinamika itu menyatakan bahwa perubahan energi internal dari suatu sistem atau proses itu akan sama dengan dq min dw. Dengan W itu adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, karena kasus yang kita tinjau itu adalah gas ideal, untuk gas ideal dan untuk proses apapun secara general gitu ya, maka untuk perubahan energi internalnya dapat kita cari menggunakan NCVDT, di mana kita tahu bahwa tadi yang kita miliki itu adalah gas 1 mol ya, jadi N-nya sama dengan 1, sehingga ini adalah CVDT aja ya, sehingga kita masukin ke sini, kita dapat dq sama dengan CVDT plus dw-nya ya, usahanya kan integral PdV ya, berarti kalau dw jadi PdV. Maka untuk si C itu adalah ya, kita turunkan si dq terhadap dt, maka dapat CV ditambah PdV dt. Seperti ini. Nah, nanti kita substitusi nilai dari dV per dt ini dari pertanyaan sebelumnya, dimana kita itu punya ungkapan dt per dv ya. Berarti kalau gitu dv per dt itu adalah sama dengan 1 per 3P0 per R min 3P0 per 2V0 R kali V. Kita substitusi, berarti dapat C sama dengan CV ditambah P. Oke, ini kita rapiin dikit ya. Jadi ini 3P0 nya kita keluarin di sini. Jadi dalam kurung itu ada 1, R nya juga kita keluarin, min V per 2V0, R nya kita keluarin, jadi ada di atas di sini. Jadi P kali R. Oh ya, P nya kita masukin aja ya. P nya kita masukin ya, P nya kita punya adalah sama dengan 3P0 min 3P0 per 4V0 kali V. Oke. Kali R per 3P0 1 min V per 2V0. Maka untuk 3P0 nya ini dapat terbagi ya jadi 1, sehingga nih ada C sama dengan CV ditambah 1 min V per 4V0 kali R per 1 min V per 2V0. Oke, berarti ini kita rapiin jadi C, CV ditambah, kita rapin biar ini enggak pecahan dalam pecahan gitu ya, maka kita bisa kali ya atas bawah dengan 4V0, sehingga yang ini menjadi R-nya saya taruh depan, 1 dikali 4V0 jadi 4V0 min V gitu ya, dibagi dengan 4V0 dikurang 2V. Oke. Kita dapat untuk C dalam fungsi volumenya ya. Nah, kita tahu untuk gas monoatomik itu kan si CV-nya sama dengan 3/2R ya teman-teman. Nah, di soal tadi juga dikasih tahu bahwa jika C ketika volumenya adalah VE per 4, ternyata ini sama dengan NR gitu ya. Nah, kita suruh cari nih gitu ya. Berarti nih kalau kondisinya seperti ini, berapa jumlah molnya si N kecilnya gitu. Nah, berarti sebenarnya tinggal kita substitusi aja. Si VE itu kan 2V0. Jadi ini volumenya sama dengan 2V0 per 4 atau V0 per 2. Nah, kita substitusi, berarti si C-nya adalah 3/2R untuk si CV. R dikali 4V0 dikurang V-nya, V0 per 2 dibagi 4V0 dikurang 2 V0 per 2. Nah, ini ternyata sama dengan NR. Bagi kedua ruas dengan R, maka ini habis. Oke, kita punya ini V0 dibagi V0 habis. Jadi sisa 3/2 ditambah 4 kurang setengah, 7/2 dibagi dengan
4 kurang 1, 3. Ini sama dengan N ya. Berarti ini N-nya adalah sama dengan 3/2 ditambah 7/6. Maka kita dapat 8/3. Oke, untuk soal ini sudah kita selesaikan. Sampai ketemu lagi di video yang lain. Bye semuanya.